Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hari Setiawan, Prodi Ilmu Komunikasi 03, NPM 214100090. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim komunikasi atau dasar hubungan personal. Iklim komunikasi. Definisi iklim komunikasi. Definisi iklim komunikasi berarti keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang yang dibentuk oleh interaksi dengan non-verbal ataupun verbal. Aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Iklim komunikasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan dapat menurunkan tingkat pergantian karyawan. Urutan-urutan kebutuhan manusia: kelangsungan hidup, jaminan material, afiliasi, kebebasan, cinta, penghargaan, pencapaian, perubahan, dan bermakna. Hal yang paling penting dalam membangun dan menjaga kenyamanan hubungan interpersonal adalah investasi, komitmen, kepercayaan, membuka diri, dan kenyamanan tentang pertentangan kita. Aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Pertama, investasi. Investasi adalah hubungan atau interaksi yang kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. 2. Komitmen. Komitmen adalah menentukan untuk tetap berada bersama dalam hubungan. Komitmen adalah pilihan dalam mengelola hubungan. 3. Kepercayaan. Derajat kepercayaan yang tinggi antara rekan dan perasaan aman. Kepercayaan akan dapat pembuktian bahwa seseorang dapat diandalkan, peduli, dan menginvestasikan beberapa hal untuk memperkaya hubungan. 4. Membuka diri adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan ke orang lain. Dalam tahap awal hubungan timbal balik keterbukaan diri menjadi hal yang penting. 5. Nyaman dengan pertentangan dalam diri kita. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dari merasa nyaman dengan pertentangan ide, tingkatan penegasan dan penyangkalan. 1. Menyadari adanya orang lain. 2. Mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. 3. Menyetujui. Suasana yang defensif dan suasana yang suportif. Beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan mereka. Terdapat 6 tipe komunikasi yang bermunculan suasana defensif, yaitu evaluasi, kepastian, strategi, kontrol, kenetralan, dan superioritas. Yang pertama, evaluasi. Komunikasi yang evaluatif menimbulkan rasa defensif karena kita merasa dinilai oleh orang lain. Kedua, kepastian. Kepastian menyatukan suatu kebenaran sehingga menutup diskusi lebih jauh. Contoh, Anda tidak bisa merubah pilihan Anda. Saya gak mau dengan alasan apapun. 3. Strategi. Perilaku nonverbal dapat menunjukkan strategi. Contohnya saat kita diam terlebih dahulu ketika akan merespon. 4. Kontrol. Komunikasi yang terkontrol mencoba untuk memanipulasi orang lain lebih terbuka. 5. Kenetralan. Komunikasi netral seringkali diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga orang lain merasa tidak dihiraukan. Yang terakhir, superioritas. Kita merasa lebih dari orang lain, melindungi diri sendiri, menyetarakan, mengomunikasikan, dan mengembangkan iklim komunikasi yang suportif sehingga orang lain lebih nyaman dengan kita. Terakhir, kita membahas tentang pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat. Terdapat 5 pedoman untuk membangun dan memelihara suasana yang sehat, yaitu 1. Menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan. 2. Menerima dan mengonfirmasi orang lain. 3. Afirmasi dan akui diri sendiri. 4. Menghargai perbedaan dalam berhubungan. 5. Menanggapi kritik dengan konstruktif. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi iklim berkomunikasi dalam hubungan personal. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.